dimaksud dengan warga negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Korupsi adalah penyakit. Banyak pendapat yang menganalogikan korupsi ibarat layaknya penyakit. Korupsi sering diibaratkan sebagai penyakit kanker, penyakit yang menggerogoti tubuh penderitanya dari dalam, melumpuhkan dan menyebabkan penderitaan. Apa iya kita benar-benar jauh dari sikap koruptif? Jangan-jangan masih ada bibit korupsi pada diri kita. Aksi menjadi warga negara yang baik itu seperti contohnya menaati peraturan lalu lintas, lalu membuang sampah pada tempatnya, dan membayar pajak tepat waktu. Tidak sulit kan? Ayo kita mulai menjadi warga negara yang baik. Bukan sekedar masalah jumlah uang yang hilang, tapi realitasnya lebih dahsyat dari itu. Dampak dari korupsi menggurita sampai seluruh aspek kehidupan dan merusak tatanan masyarakat dalam bernegara. Fisik, mental, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan hukum, dan ketahanan negara dan lingkungan hidup. Tentu akan meledak oleh dampak korupsi yang masih dan praktek itu berlangsung di semua tingkatan dan proses dalam rentang waktu yang sangat panjang, hingga dampak negatifnya terakumulasi dan sistematik. Bayangkan Indonesia adalah negara dengan luas 1.922.570 km persegi dan 16.056 pulau, disatukan oleh lautan dengan karakter daratan yang sangat bervariasi. Ada yang berupa amparan, hutan sampai dengan pegunungan. Dengan kondisi geografis seperti ini, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan di daerah terisolir menjadi tantangan yang harus direncanakan dengan sungguh-sungguh. Dan faktanya, semua seringkali terhambat karena praktik korupsi yang merajalela. Misalnya, proyek pembangunan jembatan dengan mengurangi spesifikasi teknis dalam proses pengadaan yang mengakibatkan konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban, bahkan jembatan tersebut akhirnya ambruk. Kebayang gak dampak dari rubuhnya jembatan tadi? Jatuhnya korban selain itu ada juga loh, seperti berhentinya aktivitas ekonomi, kesulitan mendapatkan akses kesehatan, dan sampai menyulitkan akses pendidikan. Bagaimana rakyat bisa percaya terhadap sistem pemerintahan ketika kedaulatan rakyat hadir dan pemerintahan mandul? Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.